Pemirsa, untuk mengulas terkait proses persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana Yosua Huta Barat akan diulas oleh rekan Soza Hutapea dalam segmen Fact Check. Silakan Soza. Baik, terima kasih Eva. Pemirsa, sejak kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat terjadi pada bulan Juli lalu, akhirnya pada pertengahan bulan Oktober inilah proses pemeriksaan di persidangan mulai dilakukan. Sebelum mengulas lebih jauh terkait dengan proses persidangan, saya akan ajak Anda untuk sejenak kita mengingat kembali perjalanan awal mula kasus yang begitu menyita perhatian publik melalui rangkuman berikut ini. Pemirsa, akan saya mulai dari tanggal 8 Juli 2022, yaitu di mana penembakan menewaskan Yosua Huta Barat di rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian berselang 3 hari kemudian, Mabes Polri melakukan keterangan pers yang mengatakan bahwa telah terjadi tembak-menembak antara anggota Polri di rumah Kadif Propam Polri, sehingga menewaskan salah satu anggota Polri tersebut, yaitu Yosua Huta Barat. Lalu Polri membentuk tim khusus untuk mengusut hal ini, tetapi dilanjutkan dengan pelaporan oleh keluarga Brigadir Yosua ke Bareskrim pada tanggal 18 Juli. Kita beralih ke grafis berikutnya pemirsa. Untuk menyikapi situasi yang ada, Polri pun melakukan gelar perkara perdana pada tanggal 20 Juli dan autopsi ulang dari jenazah Brigadir Yosua dilakukan pada tanggal 27 Juli. Pelimpahan penanganan kasus dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri dilakukan pada tanggal 31 Juli dan penetapan tersangka perdana dilakukan pada tanggal 3 Agustus dengan tersangka yaitu Richard Eliezer. Kita ke grafis berikutnya lagi, di mana ini penetapan tersangka berikutnya dilakukan pada tanggal 7 Agustus dengan tersangka Bribka Riki Rizal, dan keesokan harinya tanggal 9 Agustus Irjen Verdi Sambo, sang Kadif Propam Polri, ditetapkan juga sebagai tersangka karena keterlibatannya dalam kasus ini telah terungkap dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Kemudian berdasarkan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak terkait atas kematian Yosua Huta Barat, maka disimpulkan ada 2 kasus dengan total 11 orang sebagai tersangka. Kasus pertama yaitu pembunuhan berencana dan sidang dilakukan dalam 2 hari dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal, Kuatmaruf, dan ini dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Oktober. Kemudian ada Richard Eliezer pada hari ini tanggal 18 Oktober. Ini dilakukan terpisah mengingat status dari Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Kemudian untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice dengan terdakwa ada 6 orang anggota Polri di luar Verdi Sambo dijadwalkan pada esok hari tanggal 19 Oktober 2022. Adapun pasal yang disangkakan untuk para terdakwa yakni untuk kasus pembunuhan berencana yaitu pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Kemudian untuk kasus kedua yaitu kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice pasal 49 Jungto pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1 Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dan atau pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 ke 2 Jungto pasal 55 KUHP. Kemudian pemirsa, berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU kemarin atas terdakwa Verdi Sambo, ada sejumlah poin menarik yang kami catat. Di antaranya ialah Sambo turut menembak Yosua dan tembakan inilah yang akhirnya membuat Yosua meregang nyawa karena peluru yang ditembakkan tersebut menyasar bagian kepala Yosua bagian kiri. Dan untuk mengelabui proses penanganan kasus ini, FS menembak ke dinding rumah untuk membuat seolah-olah telah terjadi baku tembak antara 2 anggota Polri di rumahnya yang menyebabkan Yosua meninggal dunia. Kemudian Sambo memberikan hadiah ponsel dan uang tunai ratusan juta rupiah untuk Riki Rizal dan Kuatmaruf. Dan kita lihat lagi untuk poin berikutnya disebutkan juga bahwa Sambo dampingi oleh Karo Paminal sempat menghadap kepada pimpinan Polri untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Dan yang terakhir diungkapkan bahwa ketiadaan rekaman CCTV dari lokasi merupakan atas permintaan Verdi Sambo kepada anggota yang tengah bertugas. Selain poin penting dari dakwaan tersebut, ternyata dalam persidangan juga terungkap beberapa fakta lainnya. Di antaranya ialah mengenai istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati yang diduga sengaja menggiring Brigadir Yosua Huta Barat ke rumah dinas Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan untuk dieksekusi. Alasannya ialah untuk melakukan isolasi mandiri usai pemeriksaan swab PCR. Padahal ajakan itu menurut dakwaan merupakan bagian dari rencana Verdi Sambo untuk merampas nyawa Yosua. Dan berikut kita simak keterangan selengkapnya dari JPU.
Saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menjelaskan tentang skenario tersebut. Terdakwa Putri Candrawati masih ikut mendengarkan pembicaraan antara saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dengan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu perihal pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan tidak hanya itu saja, terdakwa Putri Candrawati juga mendengar saksi Ferdi Sambo SH SIK MH mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri atau isoman. Mendengar perkataan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut, lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persetujuan atas rencana jahat saksi Ferdi Sambo SH SIK MH untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana terdakwa Putri Candrawati juga ikut terlibat dalam pembicaraan dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH mengenai keberadaan CCTV di rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan penggunaan sarung tangan dalam pelaksanaan perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian yang menjadi sorotan berikutnya pemirsa adalah terdakwa Ferdi Sambo sudah menyiapkan sekotak berisi 8 peluru 9 mm untuk pistol merek G-Glock 17 nomor seri MPY 851 milik Richard Eliezer. Peluru disiapkan Sambo usai Eliezer bersedia menjadi eksekutor Yosua. Putri Candrawati pun ikut menyaksikan pemberian kotak peluru di rumah Saguling. Dan berikut pemirsa, kami juga akan tampilkan mengenai fakta terakhir yaitu terkait CCTV di mana anak buah Sambo, Cuk Putranto, Arif Rahman dan 2 orang lainnya sempat saksi dengan keterangan Sambo sesaat setelah mereka memeriksa CCTV yang terpasang di pos keamanan tepat di depan rumah dinas Sambo. Mereka menemui ketidaksesuaian keterangan Sambo yang menyatakan tidak berada di TKP, namun dari CCTV jelas merekam keberadaannya di waktu insiden polisi tembak polisi tersebut berlangsung. Kita dengarkan pembacaan dari JPU berikut ini. Selanjutnya, setelah keempat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flashdisk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut, ternyata saksi Cuk Putranto berkata, "Bang, ini Joshua masih hidup." Lalu saksi Baikuni memutar ulang antara menit 17.07 WIB sampai 17.11 WIB dan mereka melihat ternyata benar bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup, akhirnya perasaan saksi Arif Rahman Haripin sangat kaget dan tidak menyangka bahwa apa yang sudah saksi Arif Rahman dengar beberapa hari yang lalu, informasi tentang kronologis kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budi Herdi dan Karopenmas Div Humas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Arif Rahman lihat pada CCTV tersebut. Sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan terdakwa Ferdi Sambo perihal meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3. Dan atas dakwaan tersebut Ferdi Sambo serta tim kuasa hukumnya langsung melayangkan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan. Dakwaan JPU disebut tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum. Berikut kita dengarkan selengkapnya. Yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat
dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri. Dan berikut sejumlah poin penting yang ditekankan oleh tim kuasa hukum Verdi Sambo dalam eksepsinya, yaitu terkait awal mula peristiwa di rumah Magelang di mana Yosua disebut berusaha membopong Putri Chandrawati tetapi ditolak oleh Putri Chandrawati. Kemudian Susi yang merupakan ART menemukan PC terbaring terlentang tidak berdaya di lantai kamar mandi, dan kemudian Kuat Ma'ruf juga memergoki Yosua turun mengendap-endap dari lantai 2 rumah. Yang akhirnya peristiwa itu menjadi pemantik emosi Verdi Sambo dan sempat memanggil Ricky Rizal serta Eliezer untuk naik lantai 3 rumah pribadi Sambo secara terpisah. Dan Eliezer disebut tidak mematuhi perintah Sambo di mana ia tidak diperintahkan untuk menembak tetapi hanya untuk menghajar Yosua. Dan pemirsa, proses perjalanan dari kasus ini di meja hijau masih akan terus dilanjutkan pada Kamis lusa. Kita harapkan semua fakta dan keterangan yang diungkap tidak lagi disusupi oleh intervensi pihak-pihak lain, tetapi murni untuk pembuktian demi menegakkan keadilan. Demikian segmen Fact Check pada siang kali ini. Saya kembalikan ke rekan Eva Wondo. Baik, terima kasih Soza untuk pemaparan Anda.